Selamat pagi sahabat yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita awali aktivitas pada hari ini dengan bersama-sama bersaat teduh di dalam doa pagi. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan sahabat sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali kita bisa dipertemukan kembali lewat ibadah doa pagi hari ini. Kiranya kasih agung Kristus yang dinyatakan melalui kuasa kebangkitannya senantiasa meneguhkan iman percaya kita di dalam Dia. Kita akan segera memulai ibadah doa pagi hari ini dengan terlebih dahulu bersaat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Besar, kami mengucap syukur karena kami boleh mengenal Dikau, pribadi yang Maha Agung, yang senantiasa mengasihi dan memelihara hidup kami. Kami senantiasa rindu untuk belajar dan terus mendalami kebenaran firman-Mu. Bila sebentar kebenaran firman-Mu ini akan diberitakan, pimpinlah setiap kami yang akan mempergumulkan sabda-Mu ini, terutama hamba-Mu yang akan menguraikannya bersama rekan-rekan yang mendengarkannya, agar kuasa Roh Kudus menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Kristus sekalian, sebelum melanjutkan ibadah kita, marilah bersama kita agungkan nama Tuhan lewat satu pujian yang diambil dari Kidung Jemaat 453. Yesus kawan yang sejati. Sahabat Kristus yang setia, renungan kita kali ini saya beri tema Dia Hidup.
Nats yang mendasarinya diambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 3-5 yang mengatakan demikian. Dan setelah mereka masuk, mereka tidak menemukan jenazah Tuhan Yesus. Sementara mereka termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba 2 orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Lalu 2 orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati?" Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mau mendengar firman Tuhan, menyimpan, memelihara, dan mempergumulkannya, serta bersedia melaksanakannya dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Ada seorang ilmuwan ateis yang terkenal kecerdikannya dan kehebatannya apabila dia sedang berdebat. Sebagai seorang ateis, dia berpendapat bahwa agama adalah tahayul yang berbahaya. Pada suatu hari, ilmuwan tersebut berjumpa dengan seorang Kristiani yang sangat saleh dan sangat taat pada Tuhan. Ilmuwan itu langsung bertanya, "Apa artinya iman bagi kamu?" Orang itu diam sejenak lalu menjawab, "Anda adalah orang yang cerdik, cerdas, dan sangat berpendidikan. Pasti Anda akan menentang semua apa yang saya katakan." Kemudian ilmuwan itu terus mendesaknya. Maka dengan tulus hati orang itu memberi jawaban, "Ada banyak hal yang menyebabkan saya beriman kepada Yesus Kristus. Yang pertama, saya yakin kalau saya diselamatkan karena saya percaya 100% akan kebenaran firman Tuhan. Saya suka mempelajari Alkitab. Saya sangat terkesan akan perjumpaan pribadi banyak tokoh yang diceritakan dalam Alkitab dengan Tuhan. Contohnya Thomas, salah satu murid yang pada awalnya meragukan bahwa Yesus sudah bangkit. Setelah ia diyakinkan, setelah berjumpa dengan Yesus, hati, jiwa, dan pikirannya mengalami pembaharuan. Dengan mantap, ia mengakui sang guru ketika ia berkata, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Yohanes 20 ayat 28. Yang kedua, kesaksian-kesaksian dalam Alkitab itu juga diperkuat dengan kesaksian kehidupan pribadi saya yang telah mengalami kasih setia dan pemeliharaan Tuhan. Tuhan sangat mengasihi saya dan Dia berkarya begitu luar biasa dalam hidup saya. Dan hal ini memantapkan iman saya bahwa Yesus benar-benar hidup. Ada banyak orang yang menolak percaya dan tidak mau mengenal Allah, bahkan menyembah ilah-ilah lain. Namun bagi saya hanya ada satu Allah, yaitu Allah yang hidup, yang tak ada yang bisa menandingi siapapun. Setelah mengakhiri kesaksiannya, ilmuwan itu berkata, "Sungguh iman Anda kepada Yesus Kristus sangat mengagumkan." Bukti yang nyata dan tak dapat disangkal bahwa Yesus benar-benar bangkit. Tidaklah mengherankan ketika Maria dan beberapa perempuan yang lain pergi ke kubur untuk mencari tubuh Yesus. Mereka telah menyaksikan bagaimana Yesus menahan derita dan siksa di kayu salib. Mereka juga terus menyaksikan ketika Yesus diturunkan dari kayu salib lalu dikuburkan di kubur yang baru. Mereka telah menyaksikan semuanya itu. Karena itu mereka sangat sedih karena orang yang mereka kasihi telah mati. Maka pagi-pagi benar pada hari ketiga itu mereka datang ke kubur Yesus untuk menengok orang yang begitu mereka kasihi. Namun kubur itu kosong. Ada sebuah pertanyaan yang disampaikan oleh malaikat. "Mengapa
kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Yesus mempunyai pertanyaan yang tepat yang disampaikan lewat malaikat. Yesus ingin perempuan-perempuan itu mencari jawaban yang benar bagi dilema yang mereka alami. Bukankah sebelum disalibkan, Yesus telah beberapa kali mengatakan bahwa Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan orang berdosa dan disalibkan dan bangkit pada hari ketiga. Dan akhirnya teringatlah mereka akan perkataan itu. Sahabat, kebangkitan Yesus merupakan pusat iman Kristiani. Setelah kebangkitan Yesus, kuasa Allah yang hidup melengkapi perjalanan hidup para pengikutnya. Sebagai pengikut Kristus, apakah yang harus kita kerjakan? Ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Di sini saya mencatat ada 2 hal penting. Yang pertama, kita harus mengikuti jejaknya. Itu berarti kita harus bersedia menapaki jalan yang sulit dan berat. Kita harus memikul salib, menyangkal diri, dan menjadi pengikutnya. Yang kedua, mati dan bangkit bersama Kristus. Mati bersama Kristus berarti kita diajak untuk mematikan keinginan daging kita. Percabulan, kenajisan, keserakahan, dan lain-lain harus benar-benar kita matikan dan singkirkan. Dan kita izinkan Roh Kudus untuk berkarya, membangun kemurnian, keinginan yang kudus, dan kepenuhan sifat Kristus dalam hidup kita, agar kita mengalami pertumbuhan secara rohani. Bangkit bersama Kristus berarti keyakinan iman akan kebangkitan Kristus harus mempunyai dampak kesaksian yang maksimal bagi dunia. Kebangkitan Kristus harus dapat menginspirasi kita untuk bisa bangkit dari berbagai tekanan, pergumulan, penderitaan, dan berbagai keterpurukan. Makin bertekun dalam doa dan membaca firman Tuhan, makin rajin dalam persekutuan, berbagi dengan sesama, juga merupakan wujud yang nyata yang harus kita lakukan. Sahabat, segala sesuatu akan menjadi lebih baik oleh karena Yesus bangkit dan hidup. Warnailah kehidupan kita dengan penuh pengharapan. Sungguh, Yesus bangkit dan hidup. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sahabat Kristus yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, marilah sekarang kita naikkan bersama doa-doa syafaat. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam ibadah doa pagi hari ini. Kiranya lewat ibadah hari ini, kami semua dapat semakin bertumbuh dalam iman dan pengenalan kami akan Yesus yang hidup. Semakin memantapkan dan mematangkan keyakinan kami dalam relasi kami dengan Tuhan. Berkatilah kami semua ya Tuhan, keluarga kami, usaha pekerjaan kami, kesehatan kami, juga relasi antar kami sebagai sesama manusia, agar di dalam semuanya ini kami dapat mengalami sukacita dan damai sejahtera di dalam Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk kehidupan berbangsa dan bernegara, agar semua mereka yang duduk dalam pemerintahan dapat berkarya dengan jujur, benar, dan adil, sehingga dapat membawa kehidupan yang makmur dan sentosa bagi kehidupan masyarakat. Kami juga mengingat berbagai peristiwa bencana alam yang terjadi di mana-mana. Kiranya mereka-mereka yang terdampak dan menjadi kurban boleh secepatnya tertolong, dan semua masalah yang harus dituntaskan boleh sesegera mungkin dapat teratasi. Terima kasih ya Tuhan. Inilah semua yang boleh kami doakan. Terpujilah nama Tuhan, kini dan selama-lamanya. Amin.
Sahabat, doa pagi kita telah usai. Selamat beraktivitas, semoga kita tetap diberi kesehatan dan tetap dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.